dan sanak perempat seberatan sudah kita dengarkan bersama, kita nikmati Besair Melayu Banjar dengan tema Perang Berkobar di Negeri Banjar untuk malam hari ini, hari Rabu tanggal 11 Januari 2017. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan paparan setelah kita menikmati syair yang telah dibawakan oleh teman-teman tadi. Dan pemaparan tentu akan disampaikan oleh, dalam bahasa pelesetan tuh, kepala ahoynya. Pak Yus, kepala ahoynya. Ini dalam bahasa pelesetan Banjar. Jadi kayaknya pendengar kita memang kada lengkap kalau memang tidak mendengarkan pemaparan. Dan untuk pemaparan ini seperti biasa Pak Yus, kami berikan waktu untuk sampean hingga pukul 22.30 Pak Yus ya. Jadi masih panjang waktunya. Insya Allah sempat. Ini dalam istilah wayang masih jejeran Pak Yus. Belum begitu greget. Iya betul. Karena masih Jukung Lalu Lalang, masih itu ya kan. Iya, itu. Tapi kayak ini Belanda mulai sudah. Iya betul. Belanda sudah mulai menyusun ya. Nah, ini mungkin baik Pak Yus, silakan pemaparannya Pak Yus. Terima kasih Pak Iswan. Baiklah para pendengar sekalian yang berbahagia. Setelah kita menyimak syair Islamisasi Banjarmasin dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-19, yakni tahun 1400 sampai dengan 1899, kemudian berlanjut lagi ke syair Datuk Kalampayan Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Tuan Haji Besar, tahun 1702 sampai 1807, maka malam ini para pendengar yang mulia akan mulai menyimak syair sejarah Perang Berkobar di Negeri Banjar antara tahun 1859 sampai 1906. Yang namanya sejarah itu tentu harus taat dengan periodisasi waktu. Jadi memang syair ini ditulis berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga periodisasinya bisa terpahamkan dengan jelas. Setelah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari wafat, ada jeda waktu kurang lebih 50 tahun. Masa sebelum Perang Banjar berkobar. Dalam masa-masa itulah banyak persoalan yang terjadi, baik politik, sosial, dan ekonomi yang menjadi latar belakang sebab dari pecahnya Perang Banjar. Para pendengar sekalian yang berbahagia, syair ini adalah syair Perang Berkobar di Negeri Banjar, memakai 15 biji literatur berbahasa Indonesia. Artinya, ini adalah sumber-sumber yang ditulis oleh orang Indonesia asli. Di antaranya adalah dari almarhum Bapak Profesor M. Edward Saleh, sejarawan Banjar, dengan judul Lukisan Perang Banjar 1859-1865. Ini terbitan Museum Banjarbaru. Kemudian dari Profesor Dr. Hilus Samsuddin, yakni Pagustian dan Tumenggung, akar sosial politik, etnis dan dinasti perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah, tahun 1859 sampai 1906. Ada dua terbitan ini, baik terbitan Balai Pustaka dan terbitan Ombak Yogyakarta. Kemudian dari karangan Dr. Itasyam Tasya Ahyad dengan judul Kesultanan Banjarmasin pada abad ke-19, Ekspansi Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan, terbitan Serat Alam Media, Tangerang. Kemudian dari Ahmad Barji B dengan judul Perang Banjar Barito 1859 sampai 1906, Besar Dahsyat Lama, Deskripsi dan Analisis Sejarah, terbitan Pustaka Agung Kesultanan Banjar. Kemudian ada buku saya sendiri, Yusriani Nur, dengan judul Islamisasi Banjarmasin dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-19, terbitan Ombak Yogyakarta. Dalam kesempatan ini ulun mohon ampun maaf kepada para penulis yang sumber-sumbernya tidak ulun bisa sebutkan mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas.
Kita ketahui bersama bahwa Perang Banjar adalah suatu istilah yang menunjukkan peperangan yang terjadi di negeri Banjar. Sumber Belanda yang ditulis oleh Van Rees dengan judul Banjarmasin Krieg, artinya Perang Banjarmasin. Maksudnya peperangan yang terjadi dan berkobar dalam wilayah Kesultanan Banjarmasin yang pada waktu itu meliputi Kalimantan Selatan sekarang, Kalimantan Tengah sekarang ini, sebagian Kalimantan Timur sekarang ini. Makanya jika disebut Perang Banjar sudah sesuai dengan fakta sejarahnya. Tidak perlu lagi ditambah-tambah dengan wilayah lain yang memang dahulunya sudah termasuk dalam wilayah Kesultanan Banjar. Kalau kita membahas sejarah, maka yang kita bahas adalah waktu, tempat, dan peristiwa pada zaman dahulu, bukan zaman sesudah kita merdeka. Perang Banjar adalah perang antara Kesultanan Banjar yang di dalamnya ada orang Melayu Banjar, orang Dayak, baik Dayak Ma'anyan, Dayak Ngaju, Dayak Lawangan, dan Dayak Bukit, orang Bugis dan orang Jawa dalam melawan Walanda atau Belanda sejak tahun 1859 sampai 1906. Jadi Perang Banjar adalah perang yang melibatkan hampir seluruh elemen masyarakat di Kesultanan Banjar, baik para bangsawan Banjar, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para haji, para pengusaha, para jaba, orang-orang kecil atau orang cilik. Jika kita lihat dalam Perang Aceh misalnya, bahwa Perang Aceh melemah ditandai dengan menyerahnya Tuanku Sultan Daud Shah kepada Belanda tahun 1903 dan dituntaskan dalam tahun 1907. Perang di Ponorogo 1825 sampai 1830 yang juga sangat merepotkan Belanda. Apalagi Perang Banjar. Untuk menuntaskan Perang Banjar, Belanda terpaksa mendatangkan Letnan Christopher dan Marsose yang terkenal kejam untuk menghabiskan perlawanan Pangeran Muhammad Seman di Hulu Bareto. Para pendengar sekalian, Letnan Christopher ini dan pasukannya yang bernama pasukan Marsose itulah yang menuntaskan Perang Aceh. Jadi Belanda perlu mendatangkan pasukan Letnan Christopher dari Aceh untuk menghabisi Perang Banjar. Itu menandakan bahwa Perang Banjar itu benar-benar dahsyat, benar-benar berkobar dan menyebabkan Belanda sangat kewalahan dan sangat rugi di dalam membiayai peperangan selama kurang lebih berpuluh-puluh tahun. Orang Banjar menyebut Belanda itu biasanya Walanda. Makanya di dalam syair ini ulun menyebutnya dengan istilah Walanda. Perang Banjar adalah perang yang berlarut-larut dan lama, yang sangat menguras keuangan Belanda, dan banyak pasukannya gugur atau mati dalam Perang Banjar tersebut. Makanya para pendengar sekalian, syair Perang Banjar, perang berkobar di negeri Banjar, sengaja kita lantunkan di Radio Republik Indonesia Banjarmasin Pro 4 ini, supaya kita yang pertama mengenang perjuangan rakyat Banjar zaman dahulu. Mereka dengan segenap jiwa raganya, harta dan benda, berkorban demi tanah Banyu, benua Banjar yang kita cintai ini. Jadi kita sekarang aman, tentram, berusaha, berdagang, beribadah, mengaji, berguru lawan tuan guru, dan sebagainya. Itu disebabkan karena sumbangsih para pejuang kita. Makanya mari kita melalui syair ini kita benar-benar menghayati, menyimak nilai-nilai perjuangan para pejuang-pejuang kita di dalam melawan Belanda. Yang kedua, melalui syair ini kita mendapatkan pelajaran berharga untuk dapat hidup lebih berjuang, bersatu padu untuk kepentingan pembangunan benua kita, dan pembangunan bangsa kita.
Yang ketiga, bahwa perjuangan rakyat Banjar dalam melawan Belanda merupakan bagian dari upaya para pahlawan Banjar dalam kerangka mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni bangsa Indonesia yang kita cintai hari ini. Karena bahwa Banjar kita hari ini adalah bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya orang Banjar sejak zaman dahulu kala, sejak zaman penjajahan, ikut serta dalam mewujudkan tegaknya NKRI. Semoga pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia di Jakarta selalu memperhatikan banua kita yang kita cintai ini. Jadi salah satu tujuan ulun mensyairkan ini adalah bagaimana kita tergerak untuk ikut berjuang, dan kemudian ada rasa empati dari pemerintah pusat kita, dari para pengusaha, dari para pedagang dan seluruh elemen komponen masyarakat Banjar untuk bersama-sama memajukan banua Banjar kita ini agar rakyat kita lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih menikmati kehidupan dari hasil-hasil sumber daya alam yang kita nikmati sekarang ini. Sumber-sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Kemudian para pendengar sekalian, Kesultanan Banjar abad ke-19, bahwa kita mengetahui bersama Kesultanan Banjar adalah kesultanan yang sangat luas dengan wilayah yang sangat komplit, sangat lengkap dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, Kalimantan Selatan ini memiliki laut. Coba pian perhatikan mulai dari Sungai Barito itu muaranya ke Laut Jawa, terus muter sampai ke Tanah Laut, sampai ke Tanah Bumbu, sampai Kota Baru. Kota Baru gunungnya Bamega itu dikelilingi oleh laut. Itu menunjukkan bahwa kita ini kaya dengan sumber daya alam hayati, sumber daya laut yang tentu belum kita maksimalkan. Nah, kalau sekarang ini misalnya strategi pembangunan itu adalah ke arah maritim, mudahan pelabuhan-pelabuhan kita pun diperhatikan dan nelayan-nelayan kita pun lebih ditingkatkan kualitas hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, daerah Kalimantan Selatan, Tengah, dan sebagian timur yang dahulu masuk dalam wilayah Kesultanan Banjar itu memiliki sungai. Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Kusan, Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Amandit di Kandangan, Sungai Labuhan di Alai atau Batang Alai, Sungai Barabai, Sungai Rantau, dan banyak sungai-sungai yang lainnya. Kada ulun sambat, belum lagi yang disebut Lok, belum disebut dengan Handil, dan seterusnya. Yang ketiga, daerah kita ini banyak memiliki riam. Ada riam kanan, ada riam kiwa, ada riam adungan dan sebagainya. Itu menandakan bentang alam kita itu begitu kayanya dengan air, sumber daya alam yang sangat patut kita perhatikan. Yang keempat, memiliki gunung. Wilayah kita ini memiliki pegunungan berbaris dan pegunungan beratus dari tanah laut hingga Tabalong. Macam-macam lagi gunung yang ada bukit, ada pegunungan. Itu menandakan bahwa Kalimantan Selatan ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Belum lagi isi yang ada di dalamnya dan hasil-hasil yang ada di atas permukaan buminya. Yang kelima, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Misalnya kayu ulin. Nah, sejak zaman kerajaan, sejak zaman Belanda banyak ditabangi kayu ulin. Sampai wilayah ini menjadi agak langka. Maulah rumah ulin itu larang benar biayanya. Kemudian kayu meranti. Macam-macam kayu di Kalimantan Selatan ini. Dan sudah mulai habis. Habis kayu, batu bara pulang. Hasil hutan lainnya, madu lebah, lilin lebah, rotan, damar, garu, dan seterusnya. Semuanya itu sejak zaman dahulu melimpah ruah. Tapi pian tahu seorang kalau mencari madu nang asli itu ngalih benar. Maksudnya madu hutan itu nah. Larangnya kada sakira lamun dahulu ada pohon gana langsung ada wanyi atau lebah langsung dinaiki. Sampai orang kita itu tahu mantra kayak apa itu,
mengambil madu lebah itu. Wah ini banyak man kada ingat lagi wanyinya, kada ada lagi lebahnya. Ditakuni peningatlah mantra membuai wanyi sangkira wanyi mai gutuna jangan sampai kesakitan. Bah kada ingat lagi aku cuai jesidin. Apalah menwanyinya kada ada lagi. Kecuali di pedalaman sana. Di dalam-dalam ulun beberapa kali masuk hutan itu pun singalihan mencari wanyi. Kemudian hasil tambang. Nah ulun pernah melakukan melet nih. Tanah-tanah kita di tanah laut, Kabupaten Banjar dan Tapin. Itu ulun ambil masing-masing 10 kilo. Hasilnya itu ulun let tanah-tanah itu di Jakarta. Ternyata hasilnya ada minimal 12 jenis bahan mineral. Yang pertama di situ ada besi, perum. Itu setelah diteliti ternyata ada gunung besinya, baik di Tabalong, di Tanah Bumbu, di Tanah Laut, di Kabupaten Banjar. Waduh, itu nang di Kabupaten Banjar, nang pahalatan, nang kawasan Kabupaten Banjar itu nah dengan Tanah Bumbu. Itu lamun menurut sumber geolog dari orang-orang yang pernah datang ke sana, nah ulun tanya, itu lamun 50 tahun kada habis dan kedalamannya itu bisa sampai ribuan kilo. Itu gunung biji besi aja. Jadi kalau kita di sini ingin mendirikan pabrik besi itu sudah luar biasa. Zaman Jepang di tempat kita ini sudah ada pabrik besi. Nah syukur alhamdulillah kalau sekarang sudah ada mungkin di Tanah Laut dan di Tanah Bumbu. Kemudian juga ada jenis aurum, yakni emas. Pandai Melen itu adalah geolog dari Belanda. Zaman Belanda si Bebon Melen ini sudah meneliti pusatnya itu, sumber primernya itu itu ada di kawasan Durian Kanan dan Durian Kiwa. Jadi kalau Prian Bajukung, para pendengar sekalian atau Beperahu Durian Kanan, itu ada pola ternyata. Kalau di sebelah kiri kita nih menuju ke arah dari pelabuhan yang kanan kita terus mudik ke hulu. Ternyata kalau di sebelah kirinya itu banyak emas, kalau di sebelah kanannya banyak intan. Dan di situ dahulu kan itu heboh, orang berdua laki bini aja pilihan itu sehari itu sekilo emasnya, tapi sekarang itu sudah menjadi bendung gampang dan dilarang menambang di situ. Makanya banyak dirazia karena memang itu sudah dijadikan bendungan Durian Kanan. Zaman Belanda itu belum diolah listrik tenaga air di situ. Itu orang biasa di sana itu mencari emas bila hari hujan di Putiki kayak itu pilihan aja itu sa on dua on. Lamun dua ini sudah kada boleh lagi menambang. Itu dari informasinya Bemelen itu. Kemudian ada nikel, ada krom dan lain-lain. Hasil tambang lainnya ada batu besi dan pasir besi. Nah pasir besi ini sudah mulai habis juga. Pasirnya itu mengandung besi. Kemudian ada batu bara. Nah kalau di zaman Belanda, nang ulun tahu tuh hasil per tahunnya itu 10.000 ton setahun. Kalau ini pian buka aja internet, itu hasil dari Indobara di Kalsel itu tahun 2016 itu hasilnya 7,5 juta ton. Zaman Belanda itu 10.000 ton itu banyak benar sudah. Lamun ini dengan menggunakan teknologi tambang yang bagus itu sampai 7,5 juta ton, luar biasa. Mudah-mudahan rakyat Banjar, Kalimantan Selatan menjadi sejahtera. Kemudian ada kokas. Kokas itu adalah jenis batu bara yang keras di atas 7. Itu ada di Kalimantan ini bahkan di kedalaman tertentu. Kemudian ada intan. Nah, yang meneliti hasil tambang-tambang kita itu sudah sejak dahulu, sejak zaman Belanda. Jadi pian ulun masuk ke dalam hutan, keluar hutan, sampai ke yang paling jauh. Sekalinya sudah Belanda itu masuk ke sana. Ulun kira ulun memperkenalkan sekalinya Belanda sudah masuk. Misalnya, ulun padahkan tadi, Pandemelen, Pangatron, Ren, Schwaner, Perbeek, Hors, Hinten.
Bahkan De Beers dan grupnya Bankers Rothschild itu pernah menambang di Benua Banjar, kawasan Kabupaten Banjar sekarang ini, dan lain-lain. Kesimpulannya nih, Kesultanan Banjar adalah kesultanan yang sangat sugih, yang sangat kaya sumber daya alam, makanya terus-menerus diincar Belanda. Sejak tahun 1800-an, Kesultanan Banjar dalam keadaan baik. Kehidupan rakyat rukun dan aman. Kehidupan rakyat rukun dan aman. Ulama dan umara saling sepemahaman. Masjid dan langgar banyak didirikan. Rakyatnya rajin membaca Al-Quran. Setahu ulun nih lah, orang Banjar itu sampai tahun 1980-an, khususnya di kawasan Martapura, itu sehabis maghrib selalu belajar mengaji dan tadarus Al-Quran. Apalagi tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau sekarang ini sudah ada Tika Al-Quran, pendidikan taman kanak-kanak Al-Quran. Kemudian tahun 1807, ulama besar Banjar Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat. Maka sampailah waktunya Belanda mulai mengincar-incar Kesultanan Banjar. Agama Islam berkembang dengan pesat. Sebagian keyakinan utama dalam masyarakat Banjar pada saat itu, syariat Islam dikerjakan dengan baik, dan itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan sangat ramai, jukung barang, jukung tambangan, hilir mudik di sungai-sungai di benua Banjar. Pedagang-pedagang dari negara Amuntai, Kalua, Margasari, Bakumpai, Kuin, dan lain-lain sibuk setiap hari di sungai dalam aktivitas perdagangan sungai. Karena pada waktu itu belum ada jalan darat, yang ada hanya sungai sebagai sumber utama transportasi di Kesultanan Banjar. Pada waktu itu Sultan Sulaiman mendirikan istana di Karangintan, tepatnya itu di Kampung Penyambaran. Jadi pian kalau ke Karangintan itu ada namanya Makam Sultan Sulaiman dan Masjid Sultan Sulaiman di Kampung Penyambaran, Karangintan, Kabupaten Banjar. Sekarang ini ngarannya Kabupaten Banjar. Istana Sultan itu dalam bentuk bubungan tinggi yang dikelilingi pagar ulin, sangat bagus dan sangat megah. Kemudian pada tanggal 19 April 1802, Sultan Sulaiman menandatangani sebuah akte pernyataan tunduk pada Komisaris Belanda F. van Bocholt. Dan 11 Agustus 1806, Sultan menandatangani sebuah pembaharuan perjanjian-perjanjian 1787, 1797, dan 1802. Artinya Belanda benar-benar ingin menguasai Kalimantan. Karena inti perjanjian itu Belanda campur tangan dalam urusan administrasi keuangan dan juga wilayah-wilayah di Kesultanan Banjar. Akibat finansial, karena Belanda ini banyak menghadapi peperangan, maka 19 Mei 1809, Benteng Tatas. Nah, ini Benteng Tatasnya kan ada lagi. Ini jadi Masjid Raya Sembilan Muhtadin. Dan Benteng Tabunio, ini di Tanah Laut, dijual kepada Sultan. Belanda ini kehabisan duit akibat perang Aceh,
perang di Ponorogo, dan perang di Eropa. Maka Belanda meminta kepada Sultan Banjar, tukar aja gin benteng aku itu nah aja Belanda. Ujar Sultan, lawan apa? Akhirnya hasil perundingan maka dijual oleh Belanda dengan sebiji berlian 26 karat. Maka 26 karat berliannya ini agak kebiru-biruan. Berapakah lah kalau dihitung ini nih? Kalau di Martapura itu 8 karat mentah belum masak. Tapi kualitas nomor 3 itu 250 juta. Kualitas nomor 3. Kalau 26 karat ini kualitas nomor 1. Berapa miliarkah ini harganya? Maka sementara Belanda meninggalkan Banjarmasin karena sibuk menghadapi perang di Eropa. Jadi di Eropa Belanda perang juga peperangan menghadapi perlawanan-perlawanan di Nusantara. 1 Januari 1817, Komisaris Belanda Van Bocholt dan Wakil Sultan Banjar menandatangani perjanjian yang menegakkan kembali otoritas Belanda di bagian-bagian Zweden and Ooster afdeling van Borneo. Jadi Belanda kembali datang ke Banjar, tanda tangan pulang nih Sultan. Kemudian Sultan Sulaiman 1808-1825 Masehi digantikan oleh Sultan Adam Al-Wasikubillah. Kekuasaan Sultan Adam Al-Wasikubillah ini dari tahun 1825 Masehi sampai 1857 Masehi. Anak Sultan Sulaiman itu ada 22 orang. Bayangkan anak Sultan Sulaiman itu 22 orang. Sedangkan jumlah istri Sultan Adam sebanyak 5 orang dengan jumlah anak 11 orang. Pada masa Sultan Adam Al-Wasikubillah membuat kebijakan mendatangkan bubuan penambang dan pematri emas dari Cina. Ini sampai ini ada. Mereka ahli menambang emas. Fokusnya itu di tanah laut. Misalnya di Sungai Riam. Kemudian Pemalungan, Basung. Nah, itu dulu Cina tuh, orang-orang Cina parit nanti suruh Sultan Adam menambang. Ulun sudah meneliti ke sana dan ternyata banyak lubang-lubang bekas tambang emas Cina parit. Mereka ini menetap di Kampung Parit yang dikenal dengan Cina Parit sekarang ini. Zaman Sultan Adam, tambang intan hasilnya terus ditingkatkan. Nah, sebelumnya zaman Sultan Sulaiman, dalam penjelasan Brosma dalam Handel and Bidrich in Zaid in Oost Borneo 1927 disebutkan, sejak 1913 sampai dengan 1918, hasil intan terbaik dengan warna jenis putih, biru, dan pink, yellow atau kuning itu berjumlah dapatnya ini nah dari 1913 sampai 1918 itu jumlahnya 8.988 karat. 8.000 karat atau bulatkan aja 8.988 karat itu menjadi 9.000 karat. Itu Belanda nambang itu. Ini sumber resmi dari Belanda. Kemudian kalau dibandingkan dengan data hasil produksi tambang intan Galuh Cempaka. Ini kalau hendak tahu nih para pendengar sekalian. Hasil produksi tambang intan Galuh Cempaka tahun 2005 itu sebesar 16.773 karat dan 678 karat dengan kategori fine diamond. Artinya intan yang baik. Itu di bawah sedikit, nang di atasnya itu nang bagus banget karatnya itu. Tahun 2006 PT Galuh Cempaka itu hasil tambang berliannya itu 47.977,8
karat. 47.000 karat, bayangkan pian. Tahun 2007, 23.034 karat. Nah, banyak kalau tuh. Tahun 2008, 15.000 karat. Nah, itu data dari Antam. Dari aneka tambang yang ulun dapat. Banyak benar hasilnya. Sebujurannya ini Kalimantan Selatan itu mestinya sugih banar, maju banar, mestinya. Kembali ke sejarah perang berkobar di negeri Banjar. Jadi ulun ini berkisah kisah zaman Belanda, kayak ini hasilnya nah. Zaman wah ini, kayak ini hasilnya. Artinya, nang dicari Belanda tuh, lawan dicari orang kita wah ini itu sama aja sebujurannya. Selagi muda Sultan Adam itu sangat lincah, sangat perkasa. Namun ketika beliau telah menjadi tua, beliau banyak dipengaruhi bini Sidin, istri Sidin khususnya Nyai Komalasari. Ini dalam arsip Belanda nih, ujar Belanda, Sultan Adam itu setelah tua itu dipengaruhi oleh Nyai Komalasari yang juga sangat tua. Bahkan dikatakan di dalam arsip itu, Nyai Komalasari ini menyimpan intan itu satu kamar dengan wadah tajau belanga hibak itu. Bayangkan banyaknya intan melihat Sidin itu. Nah, Sultan Adam Al-Wasikubillah itu telah membuat undang-undang hukum Sultan Adam. Itu tahun 1835. Undang-undang Sultan Adam ini perlu ulun sampaikan karena ini adalah hukum adat Banjar. Nah, harus kita pahami, harus kita ketahui. Ini ulun bacakan nah, isi mukadimah undang-undang hukum Sultan Adam. Ini ulun pakai itu yang sudah disesuaikan ejaan bahasa Indonesia aja. Pada Hujrat 1251, pada hari Kamis yang ke-15 hari bulan Al-Muharram, jam pukul 9, pada ketika itulah aku Sultan Adam membuat undang-undang pada sekalian rakyatku supaya jadi sempurna agama rakyatku dan atikat mereka itu, dan supaya jangan jadi banyak jadi perbantahan mereka itu, dan supaya jadi kemudahan segala hakim-hakim menghukumkan mereka itu. Aku harap-harap juga bahwa jadi baik sekalian hal mereka itu dengan sebaik undang-undangku ini, maka adalah undang-undangku ini beberapa perkara. Jadi terdiri dari 31 pasal. Isinya dapat dibagi 6 kelompok masalah. Yang pertama, masalah agama dan peribadatan. Pasal 1 itu tentang masalah kepercayaan. Pasal 2 tentang mendirikan tempat ibadah dan sembahyang berjamaah. Pasal 20 tentang kewajiban melihat bulan awal Ramadan. Kemudian masalah yang kedua, hukum tata pemerintahan. Pasal 3 dan pasal 21 itu tentang kewajiban tetua kampung. Pasal 31 itu tentang kewajiban lurah-lurah dan menteri-menteri. Jadi zaman dahulu lurah dan menteri pun sudah ada dibuatkan undang-undangnya oleh Sultan Adam. Yang ketiga, masalah hukum perkawinan. Pasal 4 dan 5 tentang syarat-syarat nikah. Pasal 6 tentang perceraian. Pasal 18 tentang barambangan. Barambangan itu bahasa Banjar. Bahasa kitanya itu bukan bahasa kita, bahasa Indonesia itu barambangan itu pisah kamar, pisah ranjang. Cerai balum, bakumpul balum. Nah, itu barambangan ngarannya dari kata ambang. Pasal 25 itu tentang mendakwa istri berzina. Dan pasal 20 tentang perzinahan. Pasal 4 masalah keempat, hukum acara peradilan. Pasal 7 itu tugas mufti. Pasal 10 tugas hakim. Pasal 11 pelaksanaan putusan. Pasal 12 pengukuhan putusan. Pasal 13 tentang kewajiban bilal dan kaum.
pasal 14 tentang surat dakwaan, pasal 15 tentang tenggang waktu gugat menggugat, pasal 19 tentang larangan raja-raja atau para menteri campur tangan urusan perdata, kecuali ada surat dari hakim. Pasal 24, kewajiban hakim memeriksa perkara. Masalah yang kelima adalah masalah hukum tanah, yakni pasal 17 tentang gadai tanah, pasal 23 dan 26 tentang masalah kedaluarsa, pasal ke-27 tentang sewa tanah, pasal 28 tentang pengolahan tanah, pasal 29 tentang mentelantarkan tanah. Nah, itu yang bisa dibagi oleh raja itu. Kemudian masalah peraturan peralihan, pasal 16 tentang peraturan peralihan. Itu dimuat oleh pasal 16. Undang-undang Sultan Adam dibuat oleh sebuah tim dipimpin oleh Sultan Adam Al-Wasikubillah dengan anggota menantu Sultan Pangeran Syarif Hussein dan Mufti Jamaluddin. Maksud dan tujuan Undang-Undang Sultan Adam adalah untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat, mencegah jangan sampai terjadi pertentangan di kalangan rakyat, serta memudahkan para hakim dalam menetapkan hukum sehingga rakyatnya menjadi baik. Yang ketiga, tambang batubara orangnya Nassau di Pengaron. Nah, kita ketahui bersama di Eropa pada abad ke-19 ada penemuan baru, yakni adanya mesin tenaga uap. Uapnya dari tenaga batubara. Nah, Belanda mencari bahan tambang batubara itu. Usaha Belanda mencari batubara yang sangat diperlukan bagi kapal uapnya itu, serta memenuhi permintaan dunia yang mulai meningkat. Jadi Belanda ini melihat pangsa pasar batubara. Makanya setelah dilihati, ternyata rakyat di Kesultanan Banjar, khususnya di Arangalus Pengaron, itu sudah menambang secara tradisional. Ternyata tanah Lungguh milik Sultan Banjar memiliki lapisan batubara. Dengan berbagai cara Belanda melalui Gubernur Borneo A.E. Wedik membujuk Sultan Banjar supaya mendapat konsesi, yakni tanah garapan untuk menambang batubara. Jadi mulai ini Gubernur Belanda di wilayah Kalimantan ini membujuk nih Sultan Banjar supaya tambang batubara itu diberikan untuk Belanda. Dengan penuh perasaan pahit, Sultan Adam memberikan konsesi tanah di daerah Riam Kiwa di Pengaron dekat Martapura. Dahulu disebut wilayah Arangalus. Dalam prakteknya, Belanda menyewa tanah Apenase milik Pengaron milik Pangeran Mangkubumi Kencana sebesar 10.000 gulden setahun. Artinya Belanda itu menyewa tanah Juapang dengan Pangeran Mangkubumi Kencana dengan biaya 10.000 gulden setahun. Gana dia 10.000 gulden itu. Tahun 1845 Gubernur A.E. Wedik memperbaharui perjanjian 1826. Dalam perjanjian 1845 itu Sultan memberi izin kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengeksplorasi tambang batubara di seluruh wilayah kekuasaannya. Jadi dengan adanya perjanjian 1845 itu, maka dengan sendirinya Kesultanan Banjar secara resmi sudah menyerahkan tanah-tanahnya untuk seleluasa mungkin bagi Belanda untuk menambang batubara. Sedangkan kalau yang ulun ketahui, batubara yang ditambang oleh Belanda itu pasti tambangnya dengan sistem underground, yakni dengan sistem terowongan di dalam tanah. Dan hasilnya di dalam tanah itu dari yang ulun lihati, ternyata kada lapisan batubara aja, itu ada jual lapisan emasnya, ada jual lapisan yang mengandung berliannya. Makanya itu sabujurannya
mereka itu laporannya saja sebagian besar itu tambang batu bara. Mereka sangat tahu akan isi daripada tanah dan bumi di Kesultanan Banjar. Tahun 1846, The Hope itu adalah sebuah perusahaan tambang pemerintah Hindia Belanda. Itu menambang batu bara itu di Lok Tabat. Biar tahu berataan mengenai Lok Tabat itu wilayah Banjarbaru, tapi masih berhubungan dengan kawasan Banyu Irang dan Cempaka. Nah, The Hope itu melakukan eksplorasi selama kurang lebih 2 tahun. Itu pekerjanya luar biasa bekerja di situ. Akibatnya para pekerja itu terlalu banyak yang sakit parah. Karena banyak sakit parah, ditambah pada waktu itu juga kondisi tanahnya, maka Belanda hanya 2 tahun itu The Hope itu menambang di Lok Tabat. Dan kemudian nanti pada berikutnya kita akan membicarakan tambang-tambang yang lain. Nah, para pendengar sekalian, tujuan ulun memaparkan tentang bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi, baik mengenai istilah tentang negeri Banjar dan perang Banjar, kemudian istilah tentang yang berkaitan dengan perang Banjarmasin, dilanjutkan dengan istilah-istilah lainnya, khususnya yang menyangkut lokasi atau wilayah Kesultanan Banjar, supaya kita memahami bahwa pahlawan semisalnya Pangeran Antasari itu jangan dianggap pahlawannya orang Kalimantan Selatan saja, tetapi juga pahlawannya orang Kalimantan Tengah dan juga pahlawannya orang Kalimantan Timur, supaya bisa dipahami, karena ini berkaitan dengan konteks wilayah Kesultanan Banjar, bukan Kalimantan Selatan hari ini. Nah, itu yang pertama yang harus dipahami dalam konteks atau kaitannya dengan peristiwa sejarah pada masa yang lalu. Yang kedua, mengapa Belanda begitu antusias untuk menguasai wilayah Banjar? Sudah ulun jelaskan, Kesultanan Banjar itu adalah kesultanan yang kaya dengan sumber daya alam, dengan kelengkapan yang ada, dekat dengan laut, memiliki gunung-gunung, memiliki persawahan untuk stok logistiknya, memiliki hutan-hutan. Pian namun pernah mengunjungi bekas eks tambang Oranye Nassau di Pengaron, sedikit pian masuk itu banyaknya pohon-pohon ulin. Jadi ulin itu banyak ditabangi oleh Belanda pada waktu itu juga untuk membuat terowongan-terowongan di dalam tanah, dan terowongan-terowongan itu tentu memerlukan penopang yang kuat, dan itu dari pohon-pohon ulin. Pian tahu seorang kekuatan pohon ulin itu. Kemudian mengapa mereka itu begitu kuatnya? Karena memiliki energi, yakni madu. Sedikit pekerja lelah meminum madu. Kemudian juga banyak di hutan itu, di antaranya kijang, menjangan, ayam hutan, burung-burung. Itu adalah untuk logistik bagi para pekerja di zaman-zaman itu. Tinggal mereka menangkap saja, mereka dengan mudah untuk kemudian bisa menyebabkan perut mereka menjadi kenyang. Itu di tahun-tahun sebelum 1859, sebelum terjadinya perang Banjar. Jadi ini istilahnya itu pengantar untuk sampai bagaimana terjadinya perang berkobar di negeri Banjar itu. Nah, kira-kira itu dulu Pak Iswan. Oke, Pak Yus, cukup menegangkan. Dan ini Pak Yus ada pendengar kita dari Kalimantan Timur, yaitu Mbak Irin Agus Hairin. Ini selalu standby. Iya. Setiap hari Rabu malam Kamis. Bahkan Rabu yang lalu itu
Irin, Agus Irin sempat meneteskan air mata Oh ya Pak. mendengarkan pemaparan yang langit mendung di mana, di Martapura ya. Iya. Nah, itu Di Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar ya waktu itu. Nggih. Dan pemaparan malam hari ini tentang perang berkobar di negeri Banjar mungkin kita cukupkan dulu karena masih ada sambungan untuk Rabu depan. Iya betul. Mudah-mudahan pendengar tetap setia di Perempat. Iya ini. Tapi kan ini sudah memberikan satu semangat Nggih. bagi putra-putra Banjar, Betul. orang-orang yang tinggal di Kalimantan Selatan tentang bagaimana sumber daya alamnya. Bujur. Ternyata batu bara mulai dulu sudah di Kalimantan Selatan ini sudah mulai kaya sumber daya alamnya. Gitu. Betul. Nggih, ya. Sampai Belanda sudah mulai mengusik Kesultanan Banjar. Iya. Karena melihat ulin, melihat madu, melihat batu baranya itu yang permatanya. Iya, permatanya. Nggih. Yang jadi pengetahuan kita adalah tentang kalkulasi perolehan emas tadi ya. Iya, betul. Termasuk permata sekian ribu karat segala macam, wah, luar biasa. Seandainya dimiliki orang Kalimantan asli, sugih berataan kita. Sugih berataan itu Pak. Sugih berataan kita. Ulun ini tugas ulun adalah memaparkan dan memberitahukan agar generasi muda ataupun lingkup manapun untuk tersentuh hatinya bagaimana kita bisa membangun Kalimantan Selatan lebih baik. Nggih, bujur sekali Pak Yus. Nggih. Ini adalah tugas generasi kita. Nggih. Mudah-mudahan generasi kita bisa untuk menggali potensi daerah kita. Nggih, Sehingga kemakmuran dapat kita rasakan bersama-sama. betul Pak. Nggih. Baik Pak Yus, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dan sanak perempat seberata Handang hendak memiliki buku karangan Pak Yuslianur. Ada beberapa versi, yaitu yang pertama Syair Islamisasi Banjarmasin, Mas Heri ya. Kemudian sejarah Datuk Kelampean, dan juga ada buku yang berjudul Syair Melayu Banjar. Nah, ini ada beberapa eksemplar di Perempat. Yang hendak memiliki buku-buku ini bisa menghubungi saya, Mas Iswan, dan juga menghubungi Mas Heri di setiap hari kerja. Nah, kemudian simak syairnya, resapi pemaparannya, itu akan lebih indah sekali. Jadi sampai suratan bisa memiliki buku ini, menghubungi saya dan juga menghubungi Mas Heri. Baik, nah sana kita pisah dulu, jumpa lagi pada hari Rabu yang akan datang.